Pemirsa, kecenderungan dukungan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya makin terlihat. Hal itu bisa diperhatikan dari sebagian elemen relawan Jokowi yang mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo dalam ajang kontestasi Pilpres 2024. Tentu saja hal tersebut memicu kecemburuan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan Joko Widodo dan sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo untuk bertarung di Pilpres mendatang. Dan sudah sewajarnya jika PDI Perjuangan juga berharap Joko Widodo mendukung penuh Ganjar. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Sinyal Restu Jokowi untuk Prabowo. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Sinyal restu Joko Widodo untuk Prabowo. Posisi kepala negara yang seharusnya netral dalam kontestasi demokrasi nampaknya kini telah bergeser fungsi dan makna menjadi magnet suara. Bukannya ditopang untuk tegak berdiri di tengah semua kandidat, dukungan seorang presiden menjelang pemilihan umum 2024 kini justru malah diperebutkan. Betapa tidak, dua kandidat calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, seakan berebut efek bandul dukungan Presiden Joko Widodo untuk merebut suara. Restu Joko Widodo seolah merupakan mantra mujarab untuk menggiring arah dan pilihan para pendukung dan relawan. Kini, arah dukungan Joko Widodo ke Prabowo semakin terlihat. Arah berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai partai yang membesarkannya. Joko Widodo seakan memiliki kekuatan dan arus sendiri di politik. Kecondongan Joko Widodo ke Prabowo makin terlihat saat memperhatikan beberapa elemen relawan Joko Widodo yang mendeklarasikan dukungan pada Prabowo. Misalnya saja Joko Widodo Mania, Jokpro, Projo, dan masih banyak lagi yang tidak bisa dianggap enteng. Namun kecenderungan Joko Widodo ke Prabowo jelas akan membuat poros PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar bakal meradang karena tidak bisa dimungkiri akan ada insentif atau benefit elektoral buat Prabowo di satu sisi, pada sisi lain dapat menggerus suara Ganjar. Seperti teori bandul, kalau bandul berat sebelah, maka sebelahnya akan berkurang. Joko Widodo merupakan bandul magnet suara bagi dua bakal capres tersebut. Dengan kecondongan ke Prabowo, maka daya tarik Joko Widodo akan ikut menambah elektabilitas Menteri Pertahanan tersebut. Apalagi dalam berbagai survei, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto selalu berada pada posisi dua teratas. Fluktuasi elektabilitas atau suara akan sangat dipengaruhi dinamika politik termasuk endorse Joko Widodo. Sekecil apapun benefitnya akan membuat perbedaan di antara dua kandidat ini. Apalagi jika kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap tinggi hingga pemilu 14 Februari 2024, maka restu Joko Widodo sangat relevan dengan upaya menaikkan elektabilitas kandidat. Artinya, capres yang direstui Joko Widodo pasti akan memiliki keuntungan politik elektoral. Sejumlah survei menyebut tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo terbilang tinggi, berkisar 70-80%. Dalam posisi seperti itu, sangat wajar jika bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden berupaya memperebutkan restu politik dari Presiden Joko Widodo. Tetapi, sekali lagi, publik melihat dukungan Joko Widodo sama saja melihat ketidaknetralan seorang presiden. Manuver Jokowi dan relawan jelas bukan sebagai bentuk politik negara, tetapi lebih politik untuk mencari penerus programnya. Publik jelas berharap jangan sampai dukungan Presiden Joko Widodo terhadap kandidat calon presiden hanya bergantung pada kesediaan mereka untuk menggaransi kepentingannya, baik itu keberlanjutan program-program pemerintahannya maupun karir politik keluarganya. Sebagai seorang negarawan, pertimbangan kepentingan politik praktis semacam ini semestinya dikesampingkan. Kepentingan daulat rakyat yang semestinya diutamakan, pertimbangan atas nama demokrasi yang seharusnya dikedepankan.
Sinyal restu Jokowi untuk Prabowo, itulah topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Bang Saur Huta Barat. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam. Bang Saur, kalau forum relawan terbesar Presiden Jokowi saja sudah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai capres, sebetulnya ini masih sinyal atau sebetulnya sudah confirm kalau Jokowi itu sreknya sama Prabowo? Jadi ini sinyal kuat sehingga kita membacanya lebih sebagai restu. Karena sudah terlalu kuat sinyalnya dari berbagai kesempatan ya. Dan yang terakhir adalah relawan Prabowo bertemu dengan relawan Jokowi, yaitu dalam hal ini Projo. Dan sebelumnya kita tahu kan bahwa di Solo Gibran membentuk relawan Prabowo Gibran. Dan dalam berbagai kesempatan jelas sekali bahwa Jokowi memang menunjukkan keberpihakan, kedekatannya ya kepada Prabowo. Dan Oke, jadi restu Jokowi kepada Prabowo bisa kita lihat dari politik relawan antara relawannya Jokowi dengan relawan Prabowo ya Bang. Tapi kan kalau kita baca dari track recordnya Projo ini setidaknya memang agak fluktuatif dukungannya. Coba kita simak dulu ya pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespon dukungan Projo kepada Prabowo Subianto. Berbagai rekam jejak yang kemarin menyatakan dukungan di luar pada Pak Ganjar itu memang menunjukkan dukungan yang sifatnya track recordnya itu fluktuatif, berubah-ubah. Dulu mau membubarkan, akhirnya nggak jadi, menolak Pak Prabowo jadi menteri, akhirnya tidak jadi. Kalau memang betul berubah-ubah, fluktuatif, apakah kita bisa percaya kalau Projo mendukung Prabowo berarti itu sudah pasti Presiden Jokowi mendukung Prabowo sebagai presiden? ada formula 3C. Yang pertama itu adalah consciousness. Grup consciousness di dalam diri yang namanya Projo. Yang kedua ada coherence. Grup coherence. Koherensi, keutuhan, kesatuan. Tapi yang ketiga ada C yang ketiga, yaitu konspirasi. Jadi ada 3C antara yang bernama Projo sebagai relawan dengan Jokowi sebagai presiden yang adalah ketua Dewan Pembina Projo. Jadi memang makin lama Projo itu harus dikatakan makin punya kesadaran sebagai grup yang tegak lurus kepada Jokowi. Makin kuat koherensinya, kesatuan dan keutuhannya terhadap Jokowi. Dan yang ketiga, memang ada konspirasi. Yaitu sebuah plot rahasia yang disepakati bersama untuk tujuan tertentu di masa depan. Apa itu Bang? Yaitu calon presiden yang direstui oleh Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina Projo. Dan ini semua harus dibaca bahwa Projo yang kemarin itu memang berproses. Dan jangan lupa bahwa kalau sekedar tidak setuju Prabowo masuk kabinet, ya, kenapa Hasto tidak berbicara bahwa ada yang lebih kuat dalam sejarah hubungan antara PDIP dengan Prabowo, yaitu pada Pilpres 2009. Capresnya Ibu Megawati. Cawapresnya Prabowo, itu jauh lebih kuat hubungannya dibanding pernyataan Projo bahwa tidak setuju Prabowo masuk ke dalam kabinet. Ini soal kecil. Membawa Prabowo sebagai cawapres itu perkara besar. Nah, kenapa Hasto tidak menyebut hal itu? Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bang Saur. Kita juga ingin melihat bagaimana ketika ada respon juga dari sebelumnya ini ketika Bu Mega dalam pertemuan dengan Jokowi dengan kader PDI Perjuangan juga menyebutkan bahwa kalau ada yang tidak turun ke lapangan, ada yang tidak mengikuti arahan partai, ya akan ada konsekuensinya. Jadi kalau Presiden Jokowi dinilai sudah jelas memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto yang bukan adalah capres PDI Perjuangan, apakah konsekuensi yang dimaksud Bu Mega itu juga akan berlaku kepada seorang presiden yang juga adalah petugas partai? Kita akan ulas bersama pemirsa usai jeda. Ini janji loh. Siapa nanti yang tidak turun, Ibu tahu loh.
Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua. Mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Iya. Iya. Ini pada saat acara Hal Bung Karno ya, Bang Saur, kalau kita membaca dari statement Bu Mega tadi, apakah itu juga bisa berlaku kepada Presiden Jokowi yang duduk di belakangnya tadi ketika tidak mengikuti arahan partai? Kalau kita berbicara dalam konteks siapa yang sudah diusung PDIP adalah Ganjar Pranowo, tapi sinyal kuat semakin menunjukkan bahwa Jokowi mendukungnya Prabowo. Apakah akan ada konsekuensi untuk Jokowi? Normatif eksklusif itu menurut saya tidak akan berlaku kepada Presiden Jokowi. Ya, kepada Effendi Simbolon bisa berlaku itu. Ya. Ya. Tapi saya tidak percaya bahwa seorang Jokowi yang sekarang berkedudukan de facto adalah Ketua Umum Partai Koalisi Gabungan Istana, saya tidak percaya. Dan main tekan-tekan terhadap seorang Jokowi, menurut saya hanya menghabiskan energi PDIP. Itu harus dikatakan dengan jujur juga. Bahwa mereka bisa terima atau tidak terima dia dinamika ini, itu urusan mereka. Tapi kita membaca tanda-tanda yang sangat kuat bahwa Jokowi mengambil posisi. Oke. Satu diantaranya dia tidak lagi berbaju merah. Pada acara tadi ya, ini ya kita lihat ya, persis dia, ini ya. Dia berbaju hitam sama persis warna hitam yang dipakai oleh Puan dan Prananda. Yang karena dia tidak baju merah tapi baju hitam, itu kan seperti mau menyatakan kami ini bukan petugas partai. Kami ini adalah pemilik partai. Oke. Tapi apa yang membuat Jokowi sekarang sudah berani terang-terangan mengambil sikap berseberangan dengan PDI Perjuangan partainya sendiri, Bang? Apakah ini sudah nothing tulus? Apakah memang sudah disediakan tempat yang tergaransi di Partai Gerindra nanti bersama dengan Prabowo? Dia percaya benar. Bapak Jokowi ini percaya benar kepada seorang Prabowo. Dan yang kedua, Jokowi percaya betul bahwa yang megang grip politik di parlemen itu adalah Gerindra di bawah dirijen wakil ketua DPR yang adalah ketua harian Gerindra yang bernama Dasko. Jadi dia lihat perjalanan ini, siapa sebenarnya yang menjadi dirijen politik di parlemen. Meskipun PD Perjuangan ada pemenangnya, tapi dia keseharian betul. Yang mengendalikan DPR kita bisa sebut itu adalah Gerindra. Betul bahwa PDIP itu memiliki kursi yang terbanyak. Betul bahwa Puan Maharani itu adalah ketua DPR. Tapi real politik yang bekerja adalah Gerindra di bawah kepemimpinan Dasko. Orang boleh tidak suka dengan pernyataan ini. Dan orang boleh mencari bukti-bukti yang tersembunyi. Tapi itu adalah penciuman kita. Ya. Oke. Dan apakah kalau betul Jokowi merasa seperti itu, apakah ini membuat PD Perjuangan, membuat Ganjar semakin merasa insecure, Bang? Coba kita lihat dulu ya, video yang kita terima dari netizen yang tinggal di wilayah Semarang, Jawa Tengah, mengirimkan video seperti ini. Kita lihat, ada baliho, spanduk gitu ya, bertuliskan Jokowi pilih Ganjar Presiden. Dan ini bukan hanya di satu titik, Bang Saur, ada di beberapa titik ditemukan baliho ini. Jokowi, spanduk ya, spanduk Jokowi pilih Ganjar Presiden. Ada di Semarang. Semarang kita tahu yang wilayahnya Ganjar. Ganjar di situ sebagai gubernurnya kandang banteng begitu ya. Tapi kenapa harus dipertegas seperti ini, Bang Saur? Ya, ini menurut saya adalah ekspresi kegusaran. Kegusaran seorang Ganjar. Sehingga bertebaranlah dipasang yang namanya spanduk bahwa Jokowi pilih Ganjar Presiden. Perlu betul itu diumumkan di ruang publik yang seakan-akan
Yang sekarang ini terjadi itu adalah krisis legitimasi di kandang sendiri. Krisis legitimasi. Iya, itu spanduk itu mau menyatakan bahwa terjadi krisis legitimasi justru di kandang sendiri. Iya kan? Jadi nggak yakin bahwa yang bernama Jokowi itu akan pilih Ganjar. Dan itu dinyatakan lewat spanduk penegasan di rumahnya sendiri di Semarang. Semarang itu wali kotanya, wakil wali kotanya adalah PDIP. DPR di Semarang itu, kota Semarang itu 19 dari 50 kursi milik PDIP alias 38%. Begitu kuat PDIP di Semarang. Tapi ini spanduk menunjukkan kerawanan, menunjukkan kegusaran. Ketidakpercayaan diri, Bang? Menurut saya iya, suka atau nggak suka ini tafsirnya seperti itu. Ngapain pasang spanduk seperti itu di berbagai jalan utama di kota Semarang? Dan ini terima kasih ya, tadi disebut ini sumbangan netizen. Ya, netizen warga Semarang untuk editorial malam. Wah, kita terima kasih nih ada courtesy seperti ini. Iya. Oke, baik. Bang Saur, kita harus jeda terlebih dahulu. Kalau kita sudah melihat, katakanlah betul bahwa arah pilihan Presiden Jokowi sudah menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto. Tapi kan begini Bang, masing-masing capres ini masih dalam tanda kutip tersandra. Mereka belum memiliki cawapres. Betul. Kenapa? Apakah karena tidak bisa membuat deal dengan teman koalisi sendiri atau lagi-lagi membutuhkan seorang Jokowi untuk menjadi penentu? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Dan soal Wapres ya kita akan diskusikan bersama, tapi Anda harus tahu kalau mereka dukung saya sebagai capres ya mereka yang sangat akan menentukan siapa Wapres, kan begitu. Kita diskusikan, kita buka hubungan dengan baik. Saya kira bagus kalau Caimin ketemu Ibu Mega baik gitu ya. Ya, saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega. Iya kan? Oke, terlepas dari Prabowo katakanlah sudah mengantongi restu dari Presiden Jokowi, tapi kan kapal tidak akan berlayar kalau tidak ada cawapresnya nih, Bang Saur. Sampai saat ini belum ada satupun koalisi atau pasangan yang terbentuk karena cawapresnya belum ada. Kalau tadi bahasanya Prabowo adalah untuk koalisinya ya, Kebangkitan Indonesia Raya, yang akan menentukan cawapresnya adalah PKB. Benarkah bisakah percaya bahwa yang akan menentukan cawapres Prabowo atau PKB, atau lagi-lagi ada figur Jokowi nanti yang akan memainkan peran itu? Ini kalau dalam bahasa Latin ini disebut terminus aquo. Ini baru titik awal, titik berangkat. Bahwa Gerindra sendirian itu tidak bisa mengusung, maka dia bersama sejak awal itu adalah bersama PKB. Yaitu baru terminus aquo, belum kata akhir. Jadi belum terminus et quem, belum. Ini baru titik berangkat aja. Buat titik akhirnya belum. Nah sekarang siapa penentu? Saya kira kita harus bilang kembali bahwa sekarang yang menentukan ini memang cawe-cawenya Presiden Jokowi. Emangnya kalau nanti Presiden mengatakan si A, emang Caimin berani melawan terhadap keputusan Pak Jokowi? Oh saya nggak percaya tuh. Nggak percaya bahwa beliau memiliki keberanian untuk mengatakan tidak, menolak. Apalagi kalau yang menjadi perdebatan sekarang, kalau nanti undang-undang memungkinkan umurnya Gibran itu menjadi cawapres, lalu Prabowo betul-betul mau membawa Gibran, saya lebih tidak percaya lagi bahwa seorang Caimin berani menolaknya. Oke, masih ada kemungkinan itu ya Bang? Tinggal 3 bulan lagi nih. Oh iya. Masih ada kemungkinan ya. Oh ini berproses 3 bulan menuju pendaftaran pasangan capres-cawapres. Dengan akan sangat cepat mengkristal. Oke. Kalau begitu, itu untuk pasangannya Prabowo. Ganjar gimana? Apakah masih ada peran Jokowi di situ kalau Jokowi sudah lebih merestui Prabowo atau sepenuhnya ya kendali Bu Mega? Kita harus bilang bahwa itu sekarang harus kembali pada kendalinya Ibu Mega yang diberi mandat oleh partainya. Dan saya pikir jaraknya semakin memang bergerak jauh. Dan sekarang tantangannya yang dihadapi oleh PDIP adalah bahwa dia harus siap
menerima kenyataan bahwa seorang Jokowi adalah memang ketua umum partai koalisi gabungan istana. Harus siap dia menerima kenyataan ini. Ini adalah gejala-gejala yang terus kita baca dari waktu ke waktu dan makin mengental. Dan kalau dinamika politiknya seperti ini, sudah jelas Jokowi bilang, saya bukan petugas partai loh. Not anymore ya Not Bang? anymore, bye-bye. Udah selesai itu barang. PDIP bersiapnya tuh harus bagaimana Bang? Iya, dia sudah mulai mungkin melakukan terobosan-terobosan politik. Ganjar ini mau dikawinkan dengan siapa bila berhadapan dengan yang bernama Prabowo dan misalnya dengan Gibran. Prabowo yang belakangnya ada Jokowi ya? Iya, dan apa yang mau dilakukan oleh PDIP? Dan sekarang di Jawa Tengah, tadi di Semarang, Ganjar sudah kehilangan percaya diri. Itu spanduk tadi. Baik, masih ada 3 bulan, kita tunggu apakah PDI Perjuangan Bu Mega akan membuat terobosan, siapa yang akan dipasangkan dengan Ganjar, dan apakah betul nanti bukan sinyal kuat lagi, tapi memang sudah pasti restu Presiden Jokowi ada di Prabowo. Kita tunggu, Bang Saud. Terima kasih Bang Saud Tabarat. Pemirsa, demikianlah editorial malam hari ini. Saya Zulfi Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa.